Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatin dengan NIM 2304-2014. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi ujian studi masyarakat Indonesia dengan menganalisis kenapa Indonesia sering dilanda konflik horizontal dan apa upaya yang bisa saya lakukan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di masa depan. Mengapa Indonesia sering dilanda konflik horizontal? Penjelasannya, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman luar biasa dalam berbagai aspek, mulai dari suku bangsa, agama, budaya, hingga bahasa. Di satu sisi, keberagaman ini merupakan kekuatan besar yang memperkaya identitas nasional. Namun, di sisi lain, apabila tidak dikelola dengan bijaksana, keberagaman ini juga berpotensi menjadi sumber konflik, khususnya konflik horizontal. Adapun beberapa penyebabnya yaitu: pertama, keberagaman identitas dan kurangnya toleransi. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan 6 agama resmi, perbedaan identitas merupakan realitas sosial yang tak terhindarkan di Indonesia. Konflik seringkali muncul ketika ada pihak-pihak yang merasa identitas mereka terancam atau tidak dihargai. Misalnya, ketegangan antar umat beragama bisa dipicu oleh perbedaan pemahaman ajaran atau oleh sikap eksklusif kelompok tertentu. Ketika nilai toleransi tidak tertanam kuat dalam masyarakat, maka konflik mudah sekali dipicu hanya oleh perbedaan kecil. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat atau antara daerah yang satu dengan yang lainnya juga menjadi pemicu utama konflik horizontal. Misalnya, di daerah-daerah yang merasa termarginalkan atau tidak mendapatkan perhatian yang adil dari pemerintah pusat, muncul rasa frustasi yang tidak bisa berkembang menjadi konflik sosial. Hal ini diperparah dengan penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu yang menimbulkan kecemburuan sosial. 3. Politik identitas dan ketimpangan elit. Dalam konsentrasi politik, seperti pemilu atau pilkada, isu-isu identitas sering dijadikan alat mobilisasi massa. Politik identitas ini mempecah belah masyarakat ke dalam kami dan mereka, serta memperkuat polarisasi. Elit politik kadang tidak segan menggunakan isu suku, agama, atau ras untuk mendapatkan dukungan, tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap kohesi sosial masyarakat. 4. Lemahnya penegakan hukum dan keadilan. Seringkali konflik horizontal tidak terselesaikan secara adil, atau bahkan dibiarkan berlarut-larut. Lemahnya aparat dalam menegakkan hukum secara netral bisa menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, sehingga memilih menyelesaikan konflik dengan cara sendiri yang tidak jarang berujung kekerasan. 5. Peran media sosial dan penyebaran disinformasi. Media sosial telah menjadi ruang publik baru di mana informasi dapat tersebar dengan cepat tanpa filter. Sayangnya, platform ini juga kerap digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang menyasar kelompok-kelompok tertentu. Konten-konten semacam ini dapat memperkeruh suasana dan mempercepat eskalasi konflik. Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik horizontal yaitu: yang pertama, menanamkan nilai toleransi dan menghargai perbedaan. Langkah pertama yang sangat penting adalah menanamkan nilai toleransi sejak dini. Toleransi bukan hanya soal membiarkan perbedaan, tetapi tentang menghargai perbedaan itu sebagai bagian dari kekayaan bangsa. Saya bisa memulainya dari keluarga dan lingkungan terdekat dengan membiarkan contoh nyata dalam bertindak dan berbicara yang menghormati semua kalangan. 2. Menjadi agen perdamaian dan dialog. Dalam situasi yang rawan konflik, saya bisa berperan sebagai jembatan antara kelompok yang berbeda. Misalnya, dengan memfasilitasi diskusi atau dialog lintas agama dan budaya yang bertujuan membangun pemahaman bersama. Sikap terbuka terhadap perbedaan akan memperkecil kemungkinan salah paham yang berujung konflik. 3. Meningkatkan literasi digital dan bijak bermedia sosial. Mengingat besarnya pengaruh media sosial, saya akan aktif menyaring informasi yang saya terima sebelum menyebarkannya. Saya juga akan mengedukasi orang-orang di sekitar saya untuk tidak mudah terpancing oleh hoaks atau provokasi. Kampanye-kampanye kecil di media sosial yang mengajak pada perdamaian dan persatuan juga bisa menjadi langkah konkret. 4. Mendorong pendidikan multikultural dan kewarganegaraan. Saya bisa terlibat dalam kegiatan sosial atau pendidikan yang mengangkat nilai-nilai kebinekaan dan cinta tanah air. Melalui program pelatihan,
seminar, atau kegiatan komunitas. Nilai-nilai keberagaman bisa diajarkan secara sistematis agar generasi muda memiliki mentalitas inklusif dan tidak mudah terprovokasi. Kelima, melaporkan dan mencegah potensi konflik sejak dini. Jika saya melihat ada potensi konflik di masyarakat, baik berupa ujaran kebencian, ancaman kekerasan, atau gesekan antar kelompok, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan melaporkan kepada tokoh masyarakat, aparat desa, atau pihak berwenang agar segera ditangani secara damai sebelum membesar. Konflik horizontal di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Ia tidak hanya disebabkan oleh perbedaan identitas, tetapi juga oleh ketimpangan, kepentingan politik, serta lemahnya kesadaran toleransi. Namun demikian, konflik ini bukan sesuatu yang tidak bisa dicegah. Justru, di tengah keberagaman, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bangsa yang kuat dan damai, asal seluruh elemen masyarakat bersatu menjaga persaudaraan. Sebagai warga negara, saya percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari individu, dengan membangun kesadaran akan pentingnya hidup damai dalam keberagaman dan menjadi agen perdamaian di lingkungan masing-masing. Kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih harmonis dan bebas dari konflik horizontal di masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.